Kisah Sang Penakluk. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 181-183 Anda dipecat. Apa? Qiao Yu tidak berani mempercayai telinganya. Dia berdiri dengan tatapan kosong selama lebih dari 10 detik sebelum bereaksi. Howard Zhang mengira Kevin Ye akan membiarkan keadaan seperti ini begitu saja, tetapi sekarang tampaknya saudara Ye bersikap murah hati, benar-benar ingin melahap seluruh toko sekaligus. Namun, Kevin Ye memang memiliki semangat kepahlawanan seperti itu sekarang. Berdiri di samping Kevin Ye, Howard Zhang tersenyum puas, dan berpikir, Qiao Yu, kamu sombong, itu saja. Bukankah itu hanya $2? Aku tidak percaya kamu bisa lebih kaya dari saudara Ye-ku. Ketika Kevin Ye mengatakan ini, seluruh tempat itu membeku. Semua orang saling memandang. Pada akhirnya, yang pertama berbicara tetaplah Qiao Yu. Qiao Yu menatap Kevin Ye dengan tidak percaya, lalu mulai tertawa terbahak-bahak, berjongkok di tanah, tampak sangat berlebihan, aku akan mati tertawa. Bahkan gadis di samping Qiao Yu dan manajer toko mulai mencibir dengan jijik. Kevin Ye merasa seperti sedang bermimpi. Kevin Ye mengusap hidungnya, menatap Howard Zhang, dan bertanya, Hyacin, apakah kata-kataku benar-benar lucu? Howard Zhang buru-buru berkata, tidak mudah untuk tertawa, sama sekali tidak lucu. Kakak Ye, apa yang kamu katakan adalah kebenaran. Kevin Ye mendesah palsu, akhir-akhir ini, tidak ada yang percaya sepatah kata pun kebenaran. Kenapa? Setelah tertawa lama, Qiao Yu akhirnya berdiri dari tanah, terhuyung-huyung ke sisi Kevin Ye, dan berkata dengan jijik, Kevin Ye, sepertinya otakmu belum sepenuhnya bangun, kamu benar-benar ingin membeli tokoku ini. Kurasa kamu masih bermimpi ya. Kevin Ye masih duduk malas di sofa toko. Dia merentangkan tangannya dan berkata, kenapa tidak? Lagi pula ini diskon 20%, jadi tidak apa-apa. Mungkinkah Tuan Muda Yu akan mengingkari janjinya? Menolak. Qiao Yu mencibir, tidak. Qiao Yu terus mengejeknya, aku hanya takut jika aku memberikan harga, kamu tidak akan mampu membelinya. Yu, jangan buang waktu berbicara dengan mereka. Mereka hanya dua orang miskin, bagaimana mereka bisa membeli toko ini? Meskipun Lin Hai bukanlah kota tingkat pertama, salah satu toko di pasar elang emas tidak bernilai jutaan atau puluhan juta, akan aneh jika mereka mampu membelinya. Gadis-gadis yang dibawa Qiao Yu sangat meremehkan, dan memandang Kevin Ye dan Howard Zhang seolah-olah mereka adalah dua orang yang sedang bercanda. Tuan Muda Yu, menurutku mereka berdua di sini untuk membuat masalah, apakah Anda ingin saya memanggil petugas keamanan untuk mengusir mereka? Manajer toko juga berada di belakang Qiao Yu, dan berteriak dengan keras. Pada saat ini, Howard Zhang tertawa dingin, omong kosong apa Tuan Muda keempat, Anda hanya mencoba untuk mendapatkan ketenaran, dan Anda bahkan mendapatkan diskon 20%. Jika Anda tidak bisa mendapatkan diskon, jangan buka mulut sembarangan, atau angin bisa meniup lidah Anda. Menghadapi hinaan Howard Zhang padanya, Qiao Yu kehilangan muka, dan mencibir lebih dari sekadar, baiklah, Kevin Ye, jika Anda punya uang, Anda dapat membeli toko ini. Diskon 8% hingga 60%. Bisnis ini cukup berharga. Kevin Ye tertawa, sepertinya saya bisa menghemat uang lagi. Bukankah begitu? Howard Zhang memukul genderangnya di samping, matanya tertawa sampai tipis. Melihat bahwa kedua orang ini tidak perlu takut, Qiao Yu segera merobek semua kesopanan, berpura-pura, Tuan Muda ini akan membiarkan kalian terus berakting, Kevin Ye, Tuan Muda ini memperingatkan Anda, jika Anda tidak punya uang, maka saya akan memanggil keamanan untuk datang dan menendang Anda keluar. Kevin Ye merentangkan tangannya, masih mempertahankan senyum acuh tak acuhnya, baiklah, selama Tuan Muda Yu mampu membelinya, aku juga mampu membelinya. Tenang saja, toko ini akan segera bernama Ye. Howard Zhang menggosok kedua tangannya, kakak Ye, sepertinya kita tidak perlu menghabiskan uang lagi untuk pakaian. Benar sekali. Melihat Kevin Ye dan Howard Zhang saling pukul, gigi Qiao Yu mulai gatal. Awalnya dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk mempermalukan Kevin Ye dengan benar, tetapi dia tidak menyangka Kevin Ye akan menggunakan trik seperti itu. Sekarang dia menunggangi seekor harimau, akan sulit baginya untuk menarik kembali kudanya dari tebing. Oleh karena itu, Qiao Yu memutuskan untuk bermain-main dengan Kevin Ye. Bahkan jika dia dipukuli sampai mati, Qiao Yu tidak percaya bahwa Kevin Ye akan memiliki uang sebanyak itu. Dengan wajah dingin, Qiao Yu berkata, baiklah,
Baiklah, Ye bodoh, jika kamu ingin bermain, aku akan bermain denganmu sebentar. Kamu tunggu, kamu tunggu. Saat Qiao Yu berbicara, dia berbalik dan membisikkan beberapa kata ke telinga manajer toko yang sombong itu. Manajer toko itu mengangguk cepat dan kembali ke depan meja kasir. Qiao Yu mendengus. Kemudian, dia mengeluarkan sebatang rokok dari tubuhnya, menyalakannya, dan kemudian duduk di seberang Kevin Ye dengan ekspresi jijik. Adapun gadis yang datang bersama Qiao Yu, dia berdiri di belakang Qiao Yu dan memijat bahunya, menjilatinya. Penampilannya yang patuh memang patut ditiru. Yu, jangan marah. Tidak ada gunanya melampiaskan amarahmu pada dua siswa malang. Kamu akan sangat marah nanti. Gadis itu berbisik mesra di telinga Qiao Yu. Baru saat itulah wajah Qiao Yu menjadi tenang, dan dengan lembut membelai tangan gadis itu benar-benar mendesak. Sangat menyebalkan, tapi sudah mati. Apakah ada orang lain di sini? Qiao Yu berkata dengan nakal, sayang, memangnya kenapa kalau ada orang di sini? Kalau tidak, kenapa tidak kau biarkan aku mengantarmu ke bawah ke gudang seragam? Mendengar nama, gudang seragam, wajah wanita itu memerah dan dia menarik napas dalam-dalam. Gadis itu tidak terlalu cantik, tetapi dia tetap cantik dengan riasan tebalnya. Howard Zhang menatap gadis di seberangnya, dan matanya sedikit berputar setelah beberapa saat. Kevin Ye bercanda, Hyacin, ada apa? Apakah kau jatuh cinta padanya? Benarkah? Howard Zhang buru-buru membalas. Kemudian, dia mengusap kepalanya dan berkata, dia tampaknya seorang siswa SMA, dan terlihat sangat familiar. Hanya saja aku tidak ingat siapa dia sebenarnya. Setelah hening sejenak, Howard Zhang tiba-tiba berbicara. Oh, aku ingat sekarang. Dia dipanggil Lan Yu, pacar Tony Xiao. Tony Xiao. Kevin Ye terkejut, dia pria besar dari tim basket itu. Ya, benar, itu dia. Saat dia mengatakan itu, Howard Zhang tertawa nakal, dan berkata dengan lembut, Qiao Yu ini benar-benar seorang raja yang tidak bersalah. Aku tidak pernah menyangka dia akan menginginkan sampah seperti ini. Aku tidak tahu bahwa dengan tubuh kecil Qiao Yu, dia bisa mengatasinya. Kudengar saat tim Blue Rain berpacaran dengan Tony Xiao, mereka memiliki hubungan dengan sebagian besar tim basket. Di sekolah menengah atas No. 1, namanya dikenal semua orang. Sehebat itu. Kevin Ye juga terkejut, matanya beralih ke Lan Yu dan Qiao Yu. Kevin Ye saat ini hanya merasakan dahi Qiao Yu berwarna hijau, itu sangat menarik. Namun saat itu, manajer toko, yang bekerja di meja kasir, datang di depan Qiao Yu dengan sebuah daftar di tangannya. Tuan Muda Yu, bonnya sudah siap. Qiao Yu masih merokok saat dia berkata dengan santai, baca. Hanya dengan satu kata, Qiao Yu menatap Kevin Ye, yang sedang duduk dalam kesulitan di mana dia tidak akan bisa mengeluarkan uang. Seolah-olah Qiao Yu sangat puas bisa melihat pemandangan itu. Manajer toko memutar matanya ke arah Kevin Ye, lalu berkata, Tuan Muda Yu, biaya pendaftaran toko kami adalah 3 juta. Stok tahun ini adalah 12 juta yuan, ditambah sewa 5 tahun, 5 juta yuan, dan 2 juta yuan untuk renovasi. Totalnya 22 juta. Qiao Yu menyilangkan kakinya, menatap Kevin Ye dan tertawa meremehkan, Kevin Ye, bagaimana? Saya sudah menghitung tawarannya, 22 juta. Awalnya, Qiao Yu ingin melihat ekspresi Kevin Ye seolah-olah dia telah kehilangan ketenangannya dalam kesusahan, tetapi dia sangat kecewa karena dia tidak melihatnya. Kevin Ye menyipitkan matanya dan tersenyum, dia mengamati toko ini, dan berkata, 22 juta, lumayan, harga ini sangat wajar. Dan untuk diskon 60%, harganya menjadi 13 juta dan 2 juta. Melihat ekspresi santai Kevin Ye, hati Qiao Yu terasa sakit. Jangan berpura-pura, aku akan membuatmu bertindak. 13.200.000. Bagaimana? Haruskah murid Ye bersiap untuk membayar uang muka atau haruskah dia membayar semuanya sekaligus? Qiao Yu mengejek. Kevin Ye dengan arogan berkata, pembayaran uang muka terlalu merepotkan, kita harus membayar semuanya sekaligus. Aku tidak peduli dengan jumlah uang yang sedikit ini. Qiao Yu menggertakkan giginya, merasa semakin jijik, sial, kenapa aku tidak pernah melihat orang ini bertindak begitu arogan sebelumnya. Ini benar-benar penipuan besar. Pada saat ini, manajer toko juga berkata dengan tidak senang, karena Tuan Ye ini cukup puas dengan tawaran kami, maka saya ingin bertanya apakah Anda ingin menggesek kartu Anda atau membayar tunai. Berikan saya kartu Anda. Setelah itu, Kevin Ye mengeluarkan selembar kartu emas dari pakaiannya dan langsung berjalan ke meja kasir. Pada saat ini, Howard Zhang, Qiao Yu,
Lan Yu dan gadis-gadis kecil di toko itu semua ikut serta, ingin melihat keributan itu. Terutama Qiao Yu, saat dia menatap Kevin Ye dengan dingin, dan berkata, aku katakan, Kevin Ye, jika kamu tidak punya uang sebanyak itu, jangan berpura-pura kaya. Jika kartu ini menunjukkan bahwa jumlahnya tidak cukup, maka itu akan sangat memalukan. Qiao Yu, kamu bisa santai saja. Di masa depan, toko ini tidak akan lagi memiliki nama keluarga Qiao, dan tidak akan lagi memiliki nama keluarga Ye. Kevin Ye tidak ragu untuk menggesek kartunya, dengan total 13,2 juta, itu adalah jumlah yang sangat besar untuk gadis-gadis kecil di dalam toko. Sepasang mata besar terus berkedip saat mereka menatap mesin pos. Ding. Tidak lama setelah Kevin Ye memasukkan kata sandi, dia melihat pemberitahuan bahwa dia telah berhasil menggesek kartunya. Sebuah daftar diketik dari mesin pos. Ya Tuhan, dia benar-benar sangat kaya. Orang pertama yang berteriak kaget bukanlah asisten toko, tetapi sebenarnya Blue Rain, yang telah mengikuti di samping Qiao Yu sepanjang waktu. Pada saat ini, cara Lan Yu memandang Kevin Ye benar-benar berbeda. Itu adalah semacam kegilaan yang membuatnya ingin menjadi gila. Jika Qiao Yu tidak ada di sana, mungkin Blue Rain akan langsung menerkam ke arah Kevin Ye. Adapun para karyawan, mereka juga mulai memiliki bintang di mata mereka, dan cara mereka memandang Kevin Ye benar-benar berbeda. Ini membuat Kevin Ye menghela nafas. Ini adalah kekuatan uang. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa memiliki begitu banyak uang? Qiao Yu mundur 2 langkah, menatap Kevin Ye dengan ngeri. Pada saat ini, benteng terakhir di hati Qiao Yu telah hancur. Setelah bertarung dengan Kevin Ye berkali-kali, Qiao Yu tetap kalah. Hasilnya kalah dari Kevin Ye, penampilannya kalah dari Kevin Ye, dan pertarungannya kalah dari Kevin Ye. Kekayaan adalah pilihan terakhir Qiao Yu, dan sekarang kekayaan itu telah hancur. Qiao Yu duduk di tanah dengan suara keras, matanya cekung saat dia berkata dengan histeris, pembohong, pembohong, kamu pengemis. Ye bodoh, kamu seharusnya pengemis, bagaimana kamu bisa begitu kaya? Tiba-tiba, Qiao Yu sepertinya memikirkan sesuatu, dan tertawa terbahak-bahak, hahaha, aku tahu, anak laki-laki cantik, kamu benar-benar anak laki-laki cantik, kamu anak laki-laki cantik yang dirawat oleh seorang wanita kaya. Saat ini, Qiao Yu hanya bisa menjelaskan dirinya sendiri, jika dia tidak menjelaskannya, itu tidak akan menjelaskan mengapa Kevin Ye memiliki begitu banyak uang. Mengabaikan kegilaan Qiao Yu, Kevin Ye hanya tertawa, Tuan Muda Yu, terima kasih banyak atas toko Anda, dia milik saya sekarang. Menoleh, Kevin Ye menatap manajer toko yang memiliki tatapan idiot di matanya. Baiklah, sekarang saya adalah pemilik toko ini. Anda telah dipecat, buka pakaian Anda. Sekarang, segera enyahlah dari sini. Saya tidak ingin melihat Anda lagi. Bos, saya. Bab 182 Aku tidak kekurangan uang. Menggunakan uang untuk menghancurkan seseorang tidak diragukan lagi merupakan hal yang sangat membahagiakan. Dengan ayunan tangan Kevin Ye ini, lebih dari 10 juta yuan langsung membuat Qiao Yu pingsan. Awalnya, Tuan Muda Qiao memiliki mimpi indah tentang uang sebagai yang terpenting, dan ingin menggunakan uang itu untuk mempermalukan Kevin Ye dengan kejam. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan berakhir dengan mengangkat batu untuk menghancurkan kakinya sendiri. Melihat ekspresi bingung Qiao Yu, Howard Zhang, sang pangeran kecil berkulit hitam, tidak dapat menahan diri untuk tidak menginjak luka Qiao Yu 2 kali. Kataku, Qiao Yu. Membeli toko sebesar itu seharga 13 juta, sama saja dengan memberikannya secara cuma-cuma. Baiklah, jika kamu memiliki keberuntungan seperti itu di masa depan, ingatlah untuk menghubungi kakak Yeku. Kakak Yeku kaya, kita punya uang, itu saja. Bahkan jika toko ini tidak dijalankan, dengan sekali jentikan tangan saja, toko ini bisa menghasilkan beberapa juta. Ini terlalu menyegarkan. Setelah mengatakan itu, Howard Zhang tidak lupa melirik Qiao Yu juga, dan berkata, Qiao Yu, kamu benar-benar orang baik yang merampok orang kaya untuk membantu orang miskin. Pada saat itu, kelima isi perut Qiao Yu bergolak di dadanya, dan dengan tekanan Howard Zhang, dia tidak sabar untuk memuntahkan seteguk darah ke tanah. Berdiri, Qiao Yu melotot tajam ke arah Kevin Ye dan memarahinya, Ye bodoh, tunggu saja aku. Setelah mengatakan itu, Qiao Yu menarik tangan Lan Yu dan hendak pergi. Namun, saat ini, Lan Yu menatap Kevin Ye seolah-olah dia telah dirasuki setan. Aku telah berkencan dengan Qiao Yu selama beberapa waktu sekarang. Meskipun dia dikatakan sebagai putra dari keluarga kaya, jumlah hadiah yang dia beli untuk Blue Rain tidak pernah melebihi 1000.
Pada akhirnya, ada perbedaan intrinsik antara tuan muda dari keluarga kaya dan tuan muda dari keluarga kaya. Jadi ketika Lan Yu melihat bahwa Kevin Ye dengan santai mengambil lebih dari 10 juta, jantungnya mulai berdebar karena kegembiraan. Anak laki-laki di depan Lan Yu telah berubah dari seorang pria miskin menjadi seorang pangeran berkuda putih dalam sekejap mata. Qiao Yu secara alami melihat reaksi Lan Yu, dan kebencian di hatinya meluap ke surga. Api berkedip di matanya saat dia meremas pergelangan tangan Blue Rain dengan kuat. Dia dengan dingin memarahi, pelacur, apakah kamu sudah cukup melihat? Kenapa kau belum pergi? Wajah Lan Yu tampak kesakitan, dan dengan putus asa mencungkil Qiao Yu dengan kedua matanya, tetapi pada akhirnya, ia hanya bisa pergi dengan enggan. Tidak apa-apa jika Lin Sailing jatuh cinta pada Kevin Ye, tetapi ia tidak menyangka bahwa wanita sombong seperti Lan Yu juga akan jatuh cinta pada Kevin Ye. Saat ini, Qiao Yu merasakan dahinya berubah menjadi hijau, tetapi yang tidak diketahui Qiao Yu adalah bahwa kepalanya telah berubah menjadi hijau sepenuhnya. Kevin Ye, kau lagi. Tidak, tidak, tuan muda ini akan membuatmu kehilangan reputasimu. Di luar, Qiao Yu berteriak dengan keras. Tatapan menakutkan itu membuat Lan Yu melompat ketakutan, dan dia hanya bisa patuh mengikuti di belakang Qiao Yu. Keluarga Qiao Yu tidak seperti keluarga Michael Liu yang memiliki bisnis kelompok. Meskipun mereka kaya, mereka masih menjadi bagian dari perdagangan eceran di Linhai. Keluarga Qiao sudah memiliki 30 hingga 40 toko di Linhai. Berurusan dengan semua jenis produk eceran. Awalnya, Qiao Yu ingin membawa Lan Yu berkeliling Linhai dan memeriksa tokonya sendiri. Untungnya, Lan Yu bisa pamer di depannya. Awalnya, dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk mempermalukan Kevin Ye, tetapi sekarang, dia bahkan tidak bisa mempermalukan Kevin Ye. Pada akhirnya, dia kehilangan tokonya yang terbesar dan termewah. Itu seperti mencuri ayam sampai tidak bisa memakannya. Melihat sosok Qiao Yu yang marah saat dia pergi, dia terkekeh, saudara Ye, menurutku Qiao Yu ini adalah sebuah tragedi. Aku benar-benar berhasil bersikap tangguh di depanmu. Kevin Ye tidak memperdulikannya, karena dibandingkan dengan 3 tuan muda lainnya, orang ini hanyalah sepotong kue. Berhenti sejenak, Howard Zhang melanjutkan, tetapi berbicara tentang ini, saudara Ye, jika kita terus menghabiskan 10 juta, pada akhirnya, apa yang terjadi jika Qiao Yu tidak mengakuinya? Kita tidak bisa menghabiskan uang kita dengan sia-sia, bukan? Kevin Ye tertawa jahat, Hyacin, kamu bisa tenang. Qiao Yu tidak bisa membuat trik apapun, bahkan jika ayahnya tidak mengakuinya saat itu, dengan mesin pos di tanganku dan bukti bank, tidak peduli apapun, dia akan mengembalikan uang itu kepadaku. Tentu saja. Howard Zhang tanpa sadar mencubit ujung hidungnya, dan berkata dengan tidak senang, jika memang seperti ini, meskipun kita tidak mengalami kerugian, kita telah diuntungkan oleh bajingan Qiao Yu itu. Kamu baru saja kehilangan beberapa juta seperti itu. Apakah kamu benar-benar tidak mau menerima ini? Mengatakan itu, wajah Howard Zhang menjadi suram, tampak seperti seorang penggila uang kecil. Kevin Ye tersenyum tipis, jangan khawatir, kita tidak akan bisa melarikan diri setelah beberapa juta. Mendengar kata-kata Kevin Ye, pikiran Howard Zhang langsung menyala, dan tertawa sinis, kakak Ye, kamu punya cara. Kevin Ye perlahan berbisik ke telinga Howard Zhang. Ekspresi Howard Zhang berubah sangat cepat. Dia segera tersenyum dan menatap Kevin Ye sambil mengangkat jempol besar saudaranya, tinggi, kakak Ye, kamu benar-benar hebat. Masalah Qiao Yu hanyalah selingan kecil. Setelah mempermalukan Qiao Yu dengan kejam, suasana hati Howard Zhang menjadi lebih baik. Sekarang tokonya sudah ada, Kevin Ye dan Howard Zhang tidak akan bersikap sopan. Mereka menghabiskan sepanjang sore untuk memilih pakaian dari toko. Namun sejujurnya, perkataan Howard Zhang benar adanya, seorang pria mengandalkan pakaiannya dan seekor kuda mengandalkan pelana. Howard Zhang mengenakan pakaian kasual, yang murah dan bagus, tetapi sekarang setelah mereka berganti dengan pakaian bermerek internasional, mereka tampak seperti terlahir kembali. Yang satu maskulin, sementara yang lain menawan. Keduanya muncul bersamaan, berubah menjadi pembunuh wanita. Mereka berganti pakaian seperti manekin, membuat gadis-gadis itu tercengang. Mungkin karena usianya, Kevin Ye bahkan lebih ramah daripada manajer toko yang dipecat, dan memiliki lebih banyak topik untuk dibicarakan dengan gadis-gadis kecil ini. Tak lama kemudian, sekelompok wanita muda mengelilingi kedua bos muda itu dan mulai mengobrol. Pada akhirnya, Kevin Ye dan Howard Zhang berganti pakaian yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah sedang ada peragaan busana. Pada saat yang sama,
semakin banyak pelanggan berkumpul di pintu masuk restoran. Keren, keren sekali. Ya, aku berharap dia selalu menjadi bos kita. Benarkah? Dia jauh lebih baik daripada wanita jahat Gukiyu. Gadis-gadis kecil itu saling berbincang, dan pada saat yang sama, membantu Kevin Ye dan yang lainnya memilih pakaian. Mata besar itu berputar-putar, seolah-olah bisa menelan Kevin Ye dan Howard Zhang utuh. Kevin Ye dan Howard Zhang menghabiskan sepanjang sore untuk berganti pakaian. Baru setelah bulan terbit, mereka berdua keluar dari Golden Eagle Mansion dengan tas besar atau kecil. Kevin Ye mengenakan kaos putih Inggris, celana kasual putih, sepatu kulit putih, dan kacamata hitam. Di sisi lain, Howard Zhang mengenakan kemeja bermotif bunga dengan otot-otot yang kencang. Mereka berdua keluar dari Golden Eagle Mansion dan menjadi pusat perhatian. Namun, Howard Zhang menyeka keringat di dahinya dan berkata, "Ya Tuhan, baru sekarang aku tahu betapa menyakitkannya membeli pakaian, sekarang, akhirnya aku bebas." Kevin Ye tertawa, "Hyacin, kurasa kau jujur, ketika beberapa gadis kecil itu mengelilingimu, kau semua tersenyum, kau sangat bahagia." Saat dia berbicara, Kevin Ye tertawa sinis, "Aku melihatnya ketika aku keluar dari ruang ganti. Ada beberapa wanita muda meraba-raba tubuhmu, bagaimana ini, bukankah nyaman dimanfaatkan oleh seorang gadis?" Howard Zhang langsung tersipu dan menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan kepahitan yang tersembunyi, aku bahkan tidak tahu apa yang kamu bicarakan." Oh. Kamu tersipu. Kevin Ye terus bercanda dengan Howard Zhang. Howard Zhang hanya bisa mengubah topik dan berkata, "Kakak Ye, ini sudah jam 6, kalau kamu tidak naik taksi sekarang, nanti terlambat. Lagi pula, aku lapar, aku ingin makan." Baiklah. Makan. Ola Emas dan Giok, bangun. Setelah berkeliaran sepanjang sore, Howard Zhang dan Kevin Ye dapat dikatakan telah kembali ke rumah dengan membawa hadiah saat mereka langsung berkendara ke Aula Giok Emas. Aula Giok Emas dapat dikatakan penuh dengan Lin Hai, dan hanya segelintir orang di sana yang tidak tahu tentang Aula Giok Emas. Di tengah-tengah pusat-pusat Lin Hai, ada sebuah bangunan setinggi 8 lantai dengan tiang tinggi berdiri tegak. Meskipun itu adalah aula yang dihiasi neon, siapapun dengan mata yang jeli dapat mengetahui bahwa kata-kata Aula Giok Emas ditulis oleh seorang ahli terkenal. Howard Zhang dan Kevin Ye, yang membawa tas besar dan kecil di punggung mereka, berdiri diam di depan pintu masuk kuil Giok Emas. Tidak heran itu disebut hotel paling mewah di Lin Hai, ternyata sangat megah. Kevin Ye mendesah. Ada puluhan ribu meter persegi tanah, dan kolam renang di depan gerbang. Tamannya banyak, dan mobil yang diparkir di pintu masuk juga banyak. Namun, tidak ada satupun yang kurang dari 1 juta. Setelah meninjau kembali, wajah Howard Zhang secara alami penuh dengan kegembiraan. "Saudara Ye, apa yang kita tunggu, mari kita masuk." "Baiklah, aku akan mendengarkanmu." Keduanya dengan gemetar berjalan ke aula yang dipenuhi dengan emas dan batu giok. Namun, tepat ketika mereka mencapai pintu masuk, mereka mendengar seorang pelayan dengan sopan bertanya, "Tuan-tuan, apakah Anda makan atau tidur?" Kevin Ye tertawa, "Maaf, kami mencari seseorang. Teman saya telah memesan kamar pribadi di sini, tampaknya disebut kamar pribadi Ocean Blue." Petugas itu terkejut sebelum dia bertanya lagi, "Bolehkah saya tahu nama keluarga teman Anda?" "Nama keluarga Liu." Meskipun mereka terkejut, mereka dapat melihat bahwa anak muda ini tahu nama keluarga pemilik kotak itu seperti punggung tangannya. Petugas itu juga mengangguk dan berkata, "Benar sekali, Tuan Muda Liu telah memesan kamar Ocean Blue di sini." Keduanya mengikuti pelayan itu langsung menyeberangi aula dan menaiki tangga. Setelah berjalan beberapa saat, mereka melihat pelayan itu menunjuk ke pintu di depan koridor. "Tuan-tuan, itu kamar Highland. Silakan masuk. Terima kasih." Setelah pelayan itu pergi, Howard Zhang sekali lagi mulai membual, "Hehe, sepertinya Liu tua benar-benar ingin membunuh orang kaya." Golden Jade Hall, hotel bintang 5 benar-benar berbeda. "Baiklah, Hyacin, ayo masuk, jangan membuatku menunggu terlalu lama." "Saudara Ye, kamu tidak merasakan sakit sedikit pun?" Howard Zhang berkata dengan nada sinis sambil menatap Kevin Ye. Kevin Ye memutar matanya ke arah Howard Zhang, "Saya telah menghabiskan lebih dari 10 juta hari ini, apakah Anda masih membutuhkan beberapa ratus ribu lagi?" "Itu benar. Kami tidak kekurangan uang." Saat dia mengatakan itu, wajah Howard Zhang menunjukkan ekspresi puas diri. Namun, tepat saat mereka berdua hendak berjalan menuju ruang biru laut, pintu ruang pribadi di seberang aula biru laut terbuka.
Sosok cantik berjalan keluar dari dalam, dan langsung menabrak Kevin Ye tanpa mengangkat kepalanya. Bab 183 Tuan Muda Kevin. Terhadap gadis yang tiba-tiba keluar dari kotak pribadi, Kevin Ye terkejut, tetapi sebagai ahli dalam tahap gajah naga, Kevin Ye tidak akan ditabrak oleh seorang gadis kecil. Namun, sosok cantik itu merasa seolah-olah dia telah menabrak dinding dan kesakitan. Dia mencibirkan mulut kecilnya dan bertanya, "Hei, ada apa denganmu? Apakah kamu punya mata?" Menanggapi keluhan wanita muda itu, Kevin Ye benar-benar bingung, dan dia terkekeh, "Nona muda, aku berdiri di sana tanpa bergerak, seolah-olah kamu mengambil inisiatif untuk menyerbu." Akan lebih baik jika Kevin Ye tidak membuka mulutnya, tetapi saat dia melakukannya, nona kecil itu tampaknya telah meledak dalam kemarahan. "Kamu adalah nona muda, seluruh keluargamu adalah nona muda." Gadis kecil itu meletakkan tangannya di pinggangnya, wajahnya panas membara. Saat itulah Kevin Ye melihat penampilannya dengan jelas. Gadis itu tampak berusia awal 20-an. Penampilannya murni dan imut. Dia mengenakan rok selutut biru muda dan memiliki gaun tipis di wajahnya. Kuncir di kepalanya terlihat sangat jenaka. Hanya saja penampilannya yang polos tidak cocok dengan sifatnya yang keras. Howard Zhang berdiri di samping dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat penampilan gadis itu, mulutnya langsung membentuk huruf O, dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. "Anya, kamu Anya." Wajah gadis itu berubah saat dia bergumam, "Sialan, aku dikenali." Saat dia mengatakan itu, gadis bernama Anya itu biasanya melihat sekeliling, dan melihat bahwa tidak ada seorang pun di sekitar, dia merasa tenang. Kevin Ye memiringkan kepalanya, dan menatap Howard Zhang dengan bingung. "Hyacin, apakah kamu mengenalnya?" Howard Zhang menatap Kevin Ye dengan jijik dan berkata dengan gembira, "Kakak Ye, apakah kamu benar-benar seseorang dari bumi?" "Anya, Anyanya, orang yang disebut oleh Ratu Surgawi kecil dari dunia hiburan sebagai suara alam." Kevin Ye bingung. Dia merentangkan tangannya dan tertawa getir, "Hyacin, kamu tahu aku tidak memperhatikan hal-hal ini." Mendengar perkataan Kevin Ye, Anya langsung cemberut dan mendengus marah. "Kalian harus tahu bahwa namanya sangat populer, hanya ada sedikit orang di negara ini seperti Kevin Ye yang tidak mengenalnya." Sikap Kevin Ye yang dingin dan acuh tak acuh membuat Anya sangat tidak senang, dan dia merasa harga dirinya telah mengalami pukulan yang sangat besar. Awalnya, tidak aneh baginya untuk bertemu dengan seorang selebriti di kuil giok emas. Kevin Ye tidak keberatan, dan bersiap untuk menuju ke aula Laut Biru. Dia langsung berjalan di depan Anya dan menyanjungnya sambil tersenyum, "Nona Anya, saya Howard Zhang, dan saya penggemar setia Anda. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan Anda di sini, bolehkah saya menandatangani nama Anda?" Gadis kecil itu tampak seperti bintang besar. Dia mengambil pena yang ditemukan Howard Zhang entah dari mana dan menyebutkan namanya di kemeja bermotif bunga-bunganya. Namun, gadis kecil tetaplah gadis kecil, dan bahkan bintang besar pun tidak akan bisa lepas dari kesombongan gadis-gadis. Saat mereka menulis, Anya bahkan menatap Kevin Ye dengan penuh peragaan, seolah berkata kepada Kevin Ye, "Kamu tidak mengenalku karena kamu tidak mengenali giok bertatahkan emas, tetapi masih ada orang di dunia ini yang tahu apa yang baik untukmu." Kevin Ye adalah orang tua yang telah hidup selama berabad-abad. Awalnya, dia ingin pergi setelah Howard Zhang membuat keributan. Namun, saat ini, pintu ruangan di seberang aula Highland terbuka sekali lagi. Seorang wanita keriput berkacamata bergegas keluar. Dia langsung berlari ke sisi Anya. "Bibi kecilku sayang, jangan marah. Masih ada yang menunggumu di sana. Ini pesanan besar dengan puluhan juta di dalamnya. Aku mohon, tolong jangan, tolong jangan." Wanita itu memohon belas kasihan kepada Anya. Anya cemberut, dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan tidak senang, "Puluhan juta dolar bukan urusanku, aku bisa melihat bahwa mereka sama sekali tidak memiliki ketulusan. Lihatlah pengawal yang mereka kirim kepadaku, semuanya ingin muntah. Dan 24 jam perlindungan ketat. Itu seperti mengawasi hidupku. Aku tidak menginginkannya. Bibi kecilku, lalu apa yang kau inginkan?" Wanita itu bertanya tanpa daya. Bagaimanapun, ini adalah pesanan besar senilai beberapa puluh juta. Jika mereka kehilangannya, mereka akan dapat menuai panen setahun. Anya menatap wanita itu dengan dingin, lalu tiba-tiba menunjuk Kevin Ye yang ada di samping. "Aku menginginkannya sebagai pengawalku, dia enak dipandang." Kevin Ye mendengarkan dari samping. Dia pikir ini hanya transaksi bisnis antara kalangan hiburan dan dunia bisnis, tetapi dia tidak menyangka bahwa gadis kecil yang tidak masuk akal ini benar-benar akan menyeretnya.
Ini, wanita itu menatap Anya dengan gelisah, lalu menatap Kevin Ye. Anya tidak menahan diri, tidak mudah. Masalah ini dapat diselesaikan melalui bisnis, tetapi jika tidak berhasil, maka aku tidak akan bahagia hari ini, aku sangat, sangat tidak bahagia. Melihat Anya yang cemberut, Howard Zhang merasa bahwa dia sudah gila, apakah ini masih musik surgawi Anya yang murni dan indah yang ditampilkan di layar? Sebenarnya, tindakan Anya yang tiba-tiba itu adalah untuk mempersulit sekelompok orang di ruangan itu, dan itu juga sedikit balas dendam. Kevin Ye tidak bisa melihat melalui emas dan batu giok, dan memberi Kevin Ye beberapa masalah. Meskipun Kevin Ye tidak akan repot-repot dengan seorang gadis kecil, orang seperti dia tidak akan begitu saja menjadi pengawal seseorang. Sambil mendengus pelan, Kevin Ye berkata kepada Howard Zhang, "Hyacin, ayo pergi, apakah Liu Tua masih menunggu kita?" Baiklah. Meskipun Howard Zhang ingin melihat Anya beberapa kali lagi, dia pikir bintang di layar itu juga hanya manusia biasa. Melihat bahwa Kevin Ye tampaknya tidak mendengar kata-katanya dan berbalik untuk pergi, Anya segera menghentakkan kakinya, tampak muram. Harus diketahui bahwa menjadi pengawal pribadi Ratu Surgawi kecil sepanjang waktu adalah impian banyak orang, tetapi orang ini sama sekali tidak mengungkapkan apapun. Ini hanyalah penghinaan bagi Anya, yang telah menjadi terkenal pada usia 19 tahun dan sekarang berusia setengah dunia. Berhenti. Kali ini, Anya tidak berbicara. Wanita berkacamata itulah yang membuka mulutnya dan memarahi Kevin Ye dan Howard Zhang. Harus diketahui bahwa wanita ini kebetulan menyambut para raksasa bisnis itu dan sangat menderita. Perasaan negatif di hatinya tidak punya tempat untuk dilampiaskan. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah keluar, dia akan bertemu Kevin Ye dan Howard Zhang, dua orang yang tampak seperti mahasiswa. Para maestro bisnis itu tidak dapat berbuat apa-apa, mereka tidak menyangka bahwa dua bocah nakal itu berani meremehkan mereka, dan langsung marah. Kevin Ye menoleh ke belakang, dengan ekspresi dingin di wajahnya, apakah ada hal lain? Wanita itu bergegas ke depan Kevin Ye, melihat ke bawah dari atas, dan berkata dengan arogan, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan putri kecil kita tadi? Aku mendengarnya. Kevin Ye berkata dengan senyum menawan. Kamu mendengarnya dan kamu masih pergi. Aku akan memberitahu kamu sekarang adalah pengawal putri kecilku Anya. Gajinya 30.000 per bulan, sekarang saatnya untuk melapor. Misimu adalah untuk melindungi keselamatan putri kecil kita, membantunya membawa tasnya, menghalangi alkohol. Wanita itu banyak bicara, dan Anya, yang berada di belakangnya, tersenyum seolah-olah dia telah berhasil melakukan lelucon. Howard Zhang tidak sabar, hei, apakah kamu sudah cukup bicara, aku pikir kamu pasti gila. Apakah kakak Ye pernah berkata bahwa dia ingin menjadi pengawal seseorang? Wanita itu terkejut, dia pikir posisi pengawal Anya ini adalah sesuatu yang tidak akan bisa diminta oleh banyak orang. Jika bukan karena putri kecil menyukai bocah nakal ini, dia tidak akan menjadi orang yang mendapatkan kabar baik seperti itu. Namun, wanita itu tidak menyangka dia akan menolak. Nak, tidakkah kau tahu berapa banyak orang yang menangis dan berteriak tentang keinginan untuk menjadi pengawal putri kecil kita? Beruntunglah kau bahwa putri kecil kita telah mengincarmu. Jika gajimu tidak memuaskan, kita bisa membicarakannya lagi. Kevin Ye memiringkan kepalanya saat dia melihat wanita di depannya yang sedang mencari masalah untuknya tanpa alasan, dan berkata dengan acuh tak acuh, tuan muda ini tidak kekurangan uang. Apa? Dia tercekat sampai tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya seorang manajer. Dia tidak kekurangan uang, dia juga tidak berkecimpung di industri hiburan. Apa yang bisa kamu lakukan padanya? Jadi wanita itu hanya bisa melihat ke belakang tanpa daya dan menatap Anya. Anya berkata dengan cara yang buas, aku tidak peduli, aku ingin dia menjadi pengawalku. Bahkan Howard Zhang sangat marah dengan bintang besar ini. Dia tersenyum jahat pada Kevin Ye, kakak Ye, aku tidak menyangka kamu akan begitu populer. Bahkan bintang-bintang besar bergantung padamu sekarang. Tepat saat situasi terhenti, pintu kotak terbuka lagi, dan sosok cantik masuk. Dia mengenakan gaun ungu muda dan memegang piala di tangannya. Anggur merah dalam piala bergoyang saat aroma harum tercium keluar. Gadis yang keluar dari kotak pribadi itu berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Dia tampak sangat mulia dan bahkan lebih cantik dari Anya. Anya kecil, kau pergi tanpa sepatah kata pun. Sangat mudah bagi kakak perempuan untuk menemukanmu. Melihat wanita itu, manajer Anya merendahkan suaranya sekali lagi.
Orang harus tahu bahwa bisnis hari ini dipimpin oleh wanita dengan kultivasi tinggi ini, dan dia adalah salah satu penyelenggara acara hari ini. Meskipun dia baru berusia 20-an, dia memiliki latar belakang yang kuat yang tidak dapat dia ganggu. Bos Chu, mengapa kau keluar? Pria ekonomi Anya menyanjung. Wanita itu terkekeh dan berkata, di dalam benar-benar berasap, jadi aku keluar untuk mencari udara segar. Dengan suara nyaring, wanita itu langsung berjalan di depan Anya. Lagi pula, Xiaoya dari keluarga kita tidak ada di sini, dan tidak ada seorang pun yang menemaniku minum. Kakak Chu. Anya cemberut, dan memanggil dengan tidak senang. Ada apa? Dengan siapa Anya kecil kita mencoba melampiaskan amarahnya. Katakan pada kakak ini akan membantumu melampiaskan amarahmu. Kata-kata wanita itu tampak mengejek, tetapi Anya bagaimanapun juga, adalah seorang gadis kecil yang telah berkecimpung di dunia hiburan selama beberapa tahun, jadi dia secara alami tahu bobot kata-kata wanita itu. Anya kemudian menunjuk ke arah Kevin Ye, kakak Chu, aku bahkan tidak menyukai pengawal yang telah mereka atur untukku, aku merasa dia enak dipandang, aku ingin dia menjadi pengawalku, tetapi dia tidak setuju, aku sangat marah, aku hampir mati karena marah. Saat dia mengatakan itu, Anya menghentakkan kakinya. Wanita itu terkekeh dan menggoda, sepertinya si kecil Anya juga mengantuk. Baiklah, kakak perempuan ingin melihat siapa yang bisa menolak pesona si kecil Anya, mengapa kamu tidak memberi kami wajah si kecil Anya? Mengikuti arah jari Anya, wanita itu mengangkat kepalanya. Namun, saat dia melihat pemuda di seberangnya, dia pertama kali tertegun, dan kemudian dia mengedipkan matanya dengan keras. Setelah memastikan bahwa dia tidak melihat sesuatu, ujung jari wanita itu sedikit bergetar. Tepat ketika Anya dan manajernya tertawa puas dan menatap Kevin Ye, tetapi dia hanya mendengar gemetar wanita itu saat dia berbicara, Tuan muda Kevin.